Muda, energik, dan visioner. Demikian kesan yang membekas saat mengawali perbincangan dengan Jiyad Ahmad. Jiyad Ahmad merupakan salah satu mantan Ketua IPNU Jawa Barat yang tinggal di Pondok Pesantren Ciloa ya. Dan perlu diketahui bahwa Jiyad sendiri begitu ya kerap disapa merupakan putra paling besar ya, putra sulung dari Kiai Haji Agus Ahmad Muhammad Soleh. Oke Pak, jelas Bapak sebagai aktivis ya, background Bapak sebagai mantan Ketua IPNU Jawa Barat. Kemudian apa yang tersirat? Artinya nawaitu Bapak ingin maju dalam Pileg 2024 ya dari Partai Persatuan Partai Kebangkitan Bangsa yaitu PKB. Itu bagaimana ceritanya Pak? Jadi yang merasa tentu ini bukan sekonyong-konyong ya, spontanitas. Enggak, ini merupakan satu prepare tersendiri. Memang sudah sejak lama dari kira-kira pertengahan saya semenjak menjadi ketua IPNU juga sudah punya pemikiran untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu politik praktis, untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Terlepas anggota dewan itu DPRD tingkat 1, tingkat 2 ataupun tingkat 3 terlepas, tapi kemudian alhamdulillah hari ini di momentum politik tahun 2024 saya mendedikasikan diri, membulatkan tekad untuk maju berkiprah sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencalonkan diri menjadi calon anggota dewan DPRD Kabupaten Garut, artinya DPRD tingkat 2 Kabupaten Garut. Oke Pak, yang menjadi nawaitunya itu apa? Tolong Pak. Oke. Niatnya itu pertama karena memang secara pribadi saya dididik di organisasi, setidaknya mempunyai satu gagasan dan kemudian pembacaan saya atas realitas bagaimana kemudian hari ini pos-pos strategis di kekuasaan itu harus kita kuasai. Kebetulan saya juga di samping aktivis organisasi berkecimpung di dunia kemasyarakatan, dan saya melihat realitas sosial kemasyarakatan hari ini, realitas politik hari ini sangat mengkhawatirkan, sehingga saya mempunyai itikat baik, insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi untuk kemudian mampu menjadi katalisator ataupun perwakilan dari aspirasi masyarakat yang memang menurut saya sangat mengkhawatirkan di masa ini. Terutama dari Dapil 2 ya Pak ya? Oh ya, Dapil 2, betul. Kabupaten Garut Dapil 2. Itu mencakup 9 kecamatan ya, dari Leres, Kadungora, Wibowo, Cibiuk, Kecamatan Limbangan, Selawik, Kersamana, Cibatu, sampai Malang. Oke Pak, Bapak sadar bahwa persaingan untuk duduk di posisi anggota parlemen begitu tajam, bukan saja dengan partai luar tapi di internal sendiri. Betul. Kemudian resep jitu yang Bapak lakukan itu apa? Dan Bapak punya modal sosial. Kebetulan Bapak salah satu putra sulung dari pimpinan Pondok Pesantren Ciloa Limangan. Itu strategi apa Pak? Oke. Untuk strategi tentu saya mempunyai strategi tersendiri, tetapi kemudian tips mungkin ya, lebih ke tips pribadi. Yang penting kita niat baik, mempunyai kemauan yang keras, konsistensi, dan ikhtiar semaksimal mungkin. Itu yang kemudian saya lakukan. Apapun yang saya kerjakan hari ini, sekecil apapun kegiatan hari ini, untuk meraih tujuan tersebut saya akan lakukan. Meskipun memang tadi persaingannya itu sangat ketat, baik di eksternal maupun nanti pada akhirnya di internal. Tapi tadi dengan kemauan keras, dengan ikhtiar yang maksimal, saya yakin apa yang menjadi tujuan itu menjadi kenyataan, mudah-mudahan. Oke. Dan ini sudah menjadi resep bersama bahwa yang namanya persaingan itu kembali ke fastabiqul khairat ya. Betul. Artinya persaingan akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang penting kerja dan tentu bagaimana menyadarkan masyarakat menyadarkan masyarakat bahwa apapun dimanapun kita berkiprah ya, baik di dunia politis maupun politis,
muaranya bagaimana bermanfaat bagi umat. Bapak setuju, Pak? Betul. Betul, setuju. Oke, Pak. Nah, ini Pak, yang penting sekarang kan baru balon ya, Pak ya. Ya, Yang penting bagaimana Bapak lolos sebagai calon tetap. calon tetap. Itu perlu kerja keras dengan pihak partai, dengan DPC ya, Betul, untuk kabupaten. Kemudian bagaimana hubungan emosional dengan pihak DPC PKB Kabupaten Garut, Pak? Secara personal, hubungan emosional dengan partai saya secara pribadi itu baik ya. Dengan elitnya, Pak? Ya, tentu baik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa namanya ini menjadi satu wasilah untuk kemudian tadi apa namanya apa yang menjadi tujuan dan cita-cita, dan tentunya melalui mekanisme administratif kepartisan, partaian, dan peraturan pemerintah terkait kepemiluan itu bisa dilengkapi dengan apa namanya profesional. Tentu saya juga memahami itu tidak hanya kedekatan tetapi profesionalisme juga saya juga menjunjung tinggi akan hal itu ya. Tapi insya Allah saya optimis saya akan menempuh hal itu dengan tentu melakukan komunikasi yang lebih intensif, melakukan kerja ataupun kerja politik yang lebih masif, dan tentunya memberikan apa namanya melakukan profesionalisme apa namanya untuk menjadi DCT, ya, DCS, DCT dan seterusnya untuk menjadi dewan kemudian hari kalau terpilih ya. Ya, itu harus, Pak. Oke, Mas Dian, ini jelas dalam hitungan politis kan sebentar nih, sebentar ya, ke 2024. Tapi Bapak sendiri artinya apakah sudah intens melakukan ya sosialisasi atau silaturahmi wabil khusus kepada masyarakat Kecamatan Bulu Limangan dulu, Pak? Oke. Kalau dibilang intens, alhamdulillah saya patut mengucapkan syukur, alhamdulillah sampai hari ini saya masih terus melakukan kerja politik, baik itu silaturahmi, sosialisasi, dan kemudian apa namanya branding personal branding baik di media sosial maupun hari ini apa namanya di media non apa namanya konvensional, mohon maaf, di spanduk dan lain sebagainya. Sudah Saya terus dilakukan. masih konsisten. Oke. Jadi itu dalam rangka sosialisasi, memperkenalkan diri. Karena ini kan baru balon ya, Pak ya. Ya. Dan ini tentu penjaringan ya. Yang pasti sukses itu bukan datang ujuk-ujuk ya, tapi melalui proses panjang dan berliku. Tentunya kerja keras, kerja ikhlas dan cerdas. Setuju, Pak ya? Setuju. Oke, Pak. Kemudian harapan Bapak ya wabil khusus kepada para alumni ya Pondok Pesantren Ciloa itu apa? Oke. Harapan saya pada alumni tentu saya berharap banyak dapat apa namanya kita menyatukan pertama ide dan gagasan terkait bagaimana kemudian kegelisahan kita hari ini, terutama apa namanya berkaitan dengan samping gagasan juga tujuan daripada hari ini Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ciloa dan kemudian alumni dan seluruh stakeholder muhibin dan lain sebagainya. Yang ketiga tentu yang paling penting adalah menyamakan langkah, jangan sampai kita berseberangan dalam langkah, sehingga kemudian saya sangat berharap bahwa alumni Ciloa itu mampu seirama dalam melangkah apa namanya menuju goals apa yang menjadi tujuan kita atau saya secara pribadi dan juga lembaga untuk menjadikan saya apa namanya anggota DPRD Kabupaten Garut. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini perbincangan sesi pertama. Tentu nanti ke depan banyak program yang perlu disosialisasikan. Betul. Ya, oke. Ngomong-ngomong, nama lengkap sampean siapa sih? Saya Jian Ahmad Miftahur Rahmat. Ya, SPD. SH.